Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita akan update soal hasil dari UCL ya. Tapi hasil UCL bukan topik utama yang akan gue bahas, tapi ya gue bahas sedikit aja kali ya. Oke, langsung saja. Jadi di pertandingan tadi Chelsea berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 3-0 ya, dimana Barcelona sudah mendapat kartu merah dari awal gitu ya. Kemudian Manchester City secara mengejutkan kalah dari Bayer Leverkusen dengan skor 0-2, dan hasil ini memperparah rekor dari Guardiola ya. Gue rasa era Guardiola memang sudah selesai di 1000 matchnya ya. Kemarin dia baru 1000 match lawan Liverpool. Kemudian tim Inggris lainnya Newcastle juga kalah dari Marseille dengan skor 2-1 ya. Tim-tim Inggris sedang dalam fase menurun kecuali Arsenal dan Chelsea. Arsenal dan Chelsea lagi bagus. Napoli menang atas Garabah dengan skor 2-0. Dan Dortmund juga menang telak 4-0 atas Villarreal, di mana Villarreal juga mendapatkan kartu merah teman-teman ya. Ini gue sambil inilah sunscreen biar nggak pusing ya. Ini gue nggak di endorse ya, makanya gue nggak mau ini mereknya. Oke, tapi topik utama gue bukan itu. Topik utama gue adalah ultimatum yang dilakukan oleh Vinicius Junior kepada Real Madrid, di mana Vini mengatakan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya. Ya, tidak akan memperpanjang kontraknya bila Xabi Alonso masih ada di Real Madrid. Ya, ini merupakan sebuah ultimatum yang sebenarnya cukup gue kagetkan ya. Kenapa? Karena memang isu dari Xabi Alonso ini sebenarnya sudah cukup lama ya, dimana pemain-pemain senior yang memang berjaya di era Ancelotti itu protes ya terhadap gaya melatihnya Xabi Alonso ya. Salah satunya adalah Rodrigo, Carvajal, bahkan ya sang kapten dan lain sebagainya. Dan pemain-pemain yang mungkin pro ya kepada Alonso itu pemain-pemain baru rata-rata, kayak Mbappe, Hussein dan lain sebagainya yang memang masih baru di Real Madrid gitu ya. Jadi ini kayak seperti ada dua kubu ya, antara kubu pemain lama dan pemain baru. Dan ini yang memunculkan sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana sikap Real Madrid? Bagaimana sikap board dari Real Madrid menanggapi dapur dari Real Madrid ini sedang dalam goncangan? Karena Real Madrid sendiri kita tahu sedang dalam fase yang menurun akhir-akhir ini. Karena kelihatan ya, di awal-awal mungkin startnya sangat bagus, menang bahkan lawan Barcelona, tapi setelah muncul isu ini, kelihatan dari hasil pertandingan pun 3 pertandingan terakhir bahkan tidak menang. Permainan pun memburuk kalau menurut gue. Gue pun menonton ya beberapa pertandingan Real Madrid. Permainan juga memburuk kelihatan. Ya, permainan dari Real Madrid di mana PD-nya seperti hilang. Kemudian ada beberapa pemain yang mainnya tuh udah nggak pakai hati gitu ya. Udah nggak mau habis-habisan. Itu kelihatan banget gitu ya. Mungkin pemain yang masih habis-habisan tuh kayak Mbappe, Bellingham itu masih habis-habisan. Tapi kayak Vini, kayak ya gue ini menurut pandangan gue ya, kayak Tchouaméni gitu ya. Itu pemain-pemain yang kelihatan kayaknya tidak nyaman dengan cara Alonso ya. Kita tahu Alonso itu sangat ketat dengan sistem ya. Sangat erat dengan sistem, dan beberapa pemain mungkin tidak betah dengan sistem. Tapi ada salah satu jurnalis, gue lupa ya namanya kemarin yang gue baca. Jadi sebenarnya masalah pemain itu bukan di sistem, tapi pendekatan personal yang dilakukan oleh Alonso, di mana banyak pemainnya membandingkan Alonso dengan Ancelotti. Di mana Ancelotti itu sosok bapak yang sangat baik, ya, sosok mengayomi, dan dia selalu bisa diajak berdiskusi. Dia selalu, bahkan di latihan pun dia selalu terlibat di tengah lapangan. Sementara Alonso ini dia tidak seperti itu. Alonso itu dia terlalu banyak sering di tepi lapangan. Ya, bahkan diajak ngobrol sulit. Ya, obrolannya tidak bisa dibantah. Sehingga tidak tersentuh Alonso ini.
ya. Jadi setiap perintah yang dikeluarkan oleh Alonso itu harus dipatuhi. Sementara kalau Ancelotti itu bisa diajak ngobrol. Ya, jadi perbedaannya tuh seperti itu, dan pendekatan personal yang dilakukan oleh Alonso juga tidak baik ya kepada pemain-pemainnya. Nah, itu yang dikeluhkan oleh para pemain senior. Jadi ketika mereka, karena ya kita harus akui pemain Real Madrid itu kan ya superstar semua. Pasti mereka juga pintar-pintar lah, pasti punya ide untuk gimana caranya gimana caranya bermain dengan bagus, gimana caranya organisasi yang bagus dan sebagainya. Tapi ya semua harus nurut sama Alonso. Jadi itu permasalahan yang ada. Nah, seperti kasus Real Madrid versus Barcelona, di mana Vini waktu itu ditarik keluar, dan Vini marah-marah kan. Tapi Vini itu tidak berani marah sama Alonso. Ya, kelihatan Alonso sangat dingin, sangat tegas lah, sangat cool. Pertanyaannya adalah, untuk tim sebesar Real Madrid, apakah Alonso yang dibutuhkan? Apakah Alonso yang dibutuhkan? Karena gini, pemain bintang itu kan sangat sedikit ya jumlahnya. Ya, pemain bintang gue bilang ya, sangat sedikit jumlahnya. Kalau kita bicara yang di Bayer Leverkusen, itu sebenarnya masalahnya sama, teman-teman. Di Bayer Leverkusen, ketika para pemain itu ya rata-rata kan pemainnya belum punya nama waktu itu. Kenapa di Bayer Leverkusen itu berhasil? Karena pemainnya masih polos semua, masih nurut sama Alonso. Ketika sudah mendapatkan hampir treble, kan juara Bundesliga, juara DFB Pokal, ego dari pemain itu sudah mulai tinggi. Dan kelihatan kan di Leverkusen pun di musim keduanya Alonso, ketika ego para pemain sudah tinggi, Alonso tidak bisa menangani ego mereka. Berantem lah, Boniface sama Wirtz berantem, Wirtz sama siapa berantem, Boniface sama ini berantem. Akhirnya Boniface terlempar dari squad kan. Nah, kelemahan Alonso adalah dia tidak bisa mengendalikan ego pemain. Pertanyaannya adalah, apakah pelatih tipikal Alonso ini yang dibutuhkan? Karena kita tahu Real Madrid kental dengan ego pemain. Gue merasa ya, ini pandangan gue, lebih baik Alonso yang pergi daripada Vinicius. Lebih baik Alonso yang pergi. Kenapa? Karena Real Madrid ini adalah Real Madrid, dimana ego tuh bertaburan semua. Beda sama Zidane ya. Kalau Zidane itu, pemain itu bener-bener bisa diajak berdiskusi sama Zidane. Cara menangkal egonya tuh seperti itu kalau Zidane. Kalau Alonso itu nggak bisa. Dia terlalu dingin. Gue rasa Alonso ini memang lebih cocok melatih tim mediocre yang semuanya tuh belum punya nama, belum punya apa, jadi sangat gampang untuk diatur. Gue merasa Alonso lebih cocok di tim mediocre, di tim papan tengah lah, kayak Leverkusen itu. Jadi itu pendapat gue, guys. Nah, makanya di titik ini, apakah Alonso yang cocok? Karena terbukti di beberapa pertandingan terakhir bahkan kan hancur juga. Ya, punya sistem bagus, punya apa-apa bagus, tapi kalau pemain tidak bisa dikendalikan, sama aja. Jadi kayak gitu, guys. Ya. Jadi ini kenapa sangat menarik ya? Karena gue itu sudah mengikuti cara melatih Alonso itu dari 2 tahun yang lalu. Gue tuh menganalisa, guys, karena gue kan main Football Manager ya. Gue main Football Manager, gue menganalisa kenapa musim perdananya dia di Leverkusen sama musim keduanya di Leverkusen itu sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda hasilnya? Gue tuh nonton ya beberapa pertandingan Leverkusen zaman Alonso di musim kedua. Hancur banget mainnya, bener. Dan Alonso ini ngubah-ngubah taktik terus. 3-4-3 lah, 4-4-2 lah, 4-3-3, bahkan main tanpa striker. Main dengan 7 back pernah. Dan tidak efektif di musim keduanya. Jadi menurut gue seperti itu, guys, pandangan gue tentang jadi kalau gue rasa Real Madrid lebih wise untuk memecat Alonso, gue rasa di titik ini.